Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaifa halukum? Nuwasil darsana al-yaum. Sekarang sampai di mana? Jaiz kelas ya. Hukmu taukidil fi'li bin nun. Maksudnya hukum nun taukid pada fi'il. Yang wajib kelas ya. Jaiz kelas. Kelas. Belum selesai. Jadi yang jaiz ini atau jaiz ini boleh. Jaiz artinya boleh. Maksudnya bolehnya menggunakan nun taukid pada fi'il mudhari' dengan syaratnya apabila idza kana al-mudhari'u fi talabi. Jadi kalau dalam berbentuk talab. Kemudian yang masuk dalam talab itu ada 5 di sini. Ada amr, berarti talabnya adalah talab perintah. Nahyun berarti talabul tarki, meninggalkan. Istifham berarti permintaannya dia bertanya. Kemudian tamanni. Tamanni ini artinya juga berangan-angan. Kalau taroji artinya berharap. Kalau misalnya digunakan salah satu dari yang 5 ini, berarti boleh kita menggunakan nun taukid. Jadi bahasa sederhananya adalah jika kita menggunakan salah satu yang dari 5 ini, maka diperbolehkan menggunakan nun taukid. Ya, diperbolehkan. Tanpa tidak diguna pun nun taukidnya tidak mengapa. Karena dia hukumnya jaiz. Boleh dipakai, boleh ditinggalkan. Kalau ketemu dengan salah satu yang 5 ini, amr, nahyun, istifham, tamanni, taroji. Nah, pertama kita masuk kepada amr. Nah, misalnya lita'mal, lita'mal ya kan? Lamnya di sini namanya lamul amr. Lamul amr. Kemudian ini contoh pertama lita'mal. Ini contoh tanpa menggunakan nun taukid. Karena dia diawali dengan lamul amr. Nah, kalau diawali dengan lamul amr atau perintah, berarti di sini boleh pakai nun taukid, boleh tanpa nun taukid. Kemudian lita'malan bijiddin. Nah, berarti ini menggunakan nun taukid gitu. Nah, bijiddin. Nah, jiddun itu artinya sungguh. Kalau jaddun kakek. Kalau jaddun kakek. Jawaz, kita masuk kepada jawaz. Iya, sungguh-sungguh. Lil fi'li. Jawaz. Jelas di sini adalah at-talab. At-talab itu terbagi 5. Ada jenisnya berbentuk amar, nahyun,
istifham tamanni taraji. Kalau ketemu kalimat menggunakan ini, berarti boleh digunakan nun taukid. Nun taukid. Boleh dipakai. Berharap. Kalau tamanni itu berangan-angan. Tarjih beda lagi. Nah, contohnya di amar, kita lihat pertama di ta'mal. Hendaklah kamu bekerja tuh. Di ta'mal ya Rahmadi, hendaklah kamu berusaha atau bekerja. Misal antum bahkan sedang bekerja ya kan, antum malas-malasan ya kan, dimarahin di ta'mal ya Rahmadi. Hendaklah kamu bekerja. Atau boleh juga di ta'malan nabijiddin. Nah, itu bedanya. Boleh dipakai, boleh tidak. Itu. Kalau misalnya dia berbentuk talab. Kemudian yang kedua, namanya nahyun. Contohnya la tuhmil. La tuhmil. Jangan kamu abaikan. Jangan kamu cuekkan. Nah, kemudian kalau kita mau masukin nun taukid berarti lah tumilan na fi amalik. La tuhmilanna fi amalik. Boleh dipakai, boleh tidak. Karena hukumnya jawas. Hah? La tuhmil. La. Iya. Iya. La tuhmil. Karena dia fi'il nahi kan. Nahi namanya larangan, dia pakai sukun jazm dia. Jadi kalau larangan itu dia jazm. Nah, boleh kita pakai lah tumilan nafi. Janganlah kamu abaikan. Janganlah kamu cuekkan. Sebenarnya penggunaan taukid itu adalah untuk kepada penegasan. Misalnya si fulan dia cuek aja kepada pekerjaannya, enggak peduli dia. Kadang masuk, kadang tidak, kadang santai, kadang apalah. Jadi ada kawannya menasihati, mengatakan janganlah kamu mengabaikan pekerjaanmu misalnya kan. Kalau dia mengatakan cuma sekedar larang la tuhmil fi amalik, itu sebenarnya kalimatnya sudah sempurna, boleh dipakai. Cuman yang membedakan itu adalah dengan penggunaan taukid. Kalau penggunaan taukid lebih penegasan. Berarti dia melarang itu benar-benar melarang. Maka la tuhmilanna fi amalik. Itu dari segi makna. Iya. Misalnya si fulan mau duduk di sini. Ya kan? Kemudian kita larang la tajlis. Itu kan dia memang larangan, cuman belum ada penegasan penguatnya kan. Kalau kita tambah taukid lebih kuat. La tajlisanna akhi. Kamu benar jangan duduk sini lah kalau bahasa kita itu. Nah, itu fungsi diletakkannya nun taukid di antara yang 5 ini. Jadi fungsinya itu nun taukid itu kalau ditaruh di 5 uslub ini, taukid itu sebenarnya fungsinya sebagai penegas. Tapi sekiranya kalau kita tidak pakai nun taukid dalam uslub ini, itu tidak mengapa. Dia sudah masuk jumlah mufidah. Sebenarnya membedakan maknanya lebih kuat pakai taukid itu. Kalau di Indonesia kan berulang-ulang gimana lah cara mengungkapkannya.
Kalau orang Arab itu bentuk dari penegasan suatu kalimat itu dia cukup tambahkan nun taukid. Misalnya Rahmadi la tuhmil hubbaha ya Rahmadi, jangan sia-siakan, jangan antum cuekkan, jangan antum abaikan cintanya ya Rahmadi, la tuhmil hubbaha. Apa Pak? Yang mana Pak? Ini at-talab. Oh, jawaz. Jawazu nun taukid lil fi'lil. Dibolehnya nun taukid itu kepada fi'il. Maksudnya fil mudhari'. Maksud fil di sini adalah fil mudhari'. Hukum jawaznya di sini berarti dia untuk yang uslubnya itu uslub talab. Yang talab itu apa saja? Ada 5. Ada amr, ada nahyu, ada istifham, tamanni, sama tarji. Ini adalah namanya uslub talab. Kalau di balaghah ada lagi tambahan. Iya, lil fi'il. Ada insya talabi, insya ghairu talabi. Ini termasuk kalau di balaghah ini termasuk bagian insya. Namanya insya. Tapi di bagian ilmu ma'ani. Nanti itu panjang perjalanan kalau balaghah. Sebenarnya bahasa Arab tuh Bapak ada keterkaitannya semuanya itu. Misalnya satu kata itu bisa dijadikan banyak kata. Contohnya seperti ini, banyak tinjau dari sisi berapa ilmu syar'i. Misalnya Muhammadun, misalnya bahrun. Bahrun. Ya kan? Kalau di nahwu mubtada khabar. Ini apa? Intermezzo aja sedikit buat apa aja? Gambaran biar semangat belajar bahasa Arab. Sebenarnya kalimat yang ada di Quran, di hadis itu ditinjau dari beberapa sisi, banyak apa bisa kita temui. Seperti contohnya Muhammad bahrun. Ya kan? Ditinjau dari ilmu nahwu mubtada dan khabar. Ya kan? Kemudian ditinjau dari bab balaghah namanya tasbih baligh namanya. Tasbih baligh. Dimasukin ke bab isti'arah namanya isti'arah dia itu kan. Banyak maknanya itu. Jadi satu jumlah, satu kalimat itu kalau kita misalnya mempelajari ya kan berbagai cabang ilmu, satu kalimat itu bisa kita pertelin satu kita jelaskan. Contoh seperti ini, Muhammadun bahrun. Kalau kita menjelaskan, Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam ilmu nahwu mubtada khabar. Di dalam balaghah ada lagi kalau bab ma'ani musnad ilahi tanya. Di dalam bab tasbih ilmu bayan. Ini namanya tasbih baligh namanya itu kan. Tasbihun baligh atau dikenal dengan isti'arah katanya. Banyak itu. Nanti di ilmu usul fikih ada lagi ini namanya. Ya, jadi cabang ilmu masuk. Apa cabang ilmu dalam bahasa Arab, dalam ilmu syar'i masuk dia kan. Itulah keindahannya bahasa Arab itu. Dia ada sinkronnya nanti itu. Ada keterkaitannya itu. Makanya bahasa Arab itu adalah pintu. Nahyun, larangan. Contohnya la tuhmil. La tuhmil. Litakmal. Tapi dia dengan sukun jazm. Litakmalan nabi jidd. Kalau litakmal hendaklah kamu bekerja. Ya, mana Pak? Lamnya itu dia menunjukkan lamul amr. Lamul amr. Ini yang dimaksud dengan perintah amr karena diawali didahului dengan lamul amr.
Iya. Tapi dia di fi'il mudhari'. Seperti di fi'il mudhari' lainnya yang gaib liyadhhab. Iya. Seperti dalam surat apa? Liyunfiqudzu sa'atim min sa'ah. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan, keluasan itu berinfak. Itu kan maksud. Ya dari fathah dia. Iya. Hah? Enggak, dia taukid itu dia perintah. Tapi kalau dia masuk kepada yang berbentuk sigoh amar, uslubnya amar, ditambah nun taukid, itu nun taukid itu hanya untuk penegas, penguat. Seperti apa Pak? Enggak fathah dah. Enggak, tak. Bijiddin. Enggak masalah. Hendaklah kamu benar-benar bekerja dengan sungguh atau serius tuh. Iya, mukhatab. Mufrad. Ditaktubannaha bijiddin ya Rahmadi itu. Antum harus mengkhidmahnya Rahmadi itu dengan sungguh-sungguh itu. Itu maknanya. Tinggal 2 halaman lagi nih, 3 halaman lagi nih. Selesai nih. Iya. Apa Pak? Iya nanti ada tuh. Ya tamani dia. Harapan, ada angan-angan dia. Kemudian hal takhdumu, takhdumanna watanak. Hal takhdumu atau takhdumanna watanak. Kalau asa dia masuk taraji. Ya, dia berharap dia. Sama dia, la'allah sama. Watanak. Apakah kamu berkhidmat dengan negerimu? Berkhidmat. Iya. Bisa. Dia bisa semuanya itu. Iya. Apa Pak? Watan atau itu negeri dia. Sama ada. Tapi kalau di sini dia jaiz. Iya. Cuman nun taukid hanya untuk sekedar penegas saja, Bu. Penguat saja dia. Tapi ya baiknya bagus dipakai. Untuk lebih memperkuat, lebih bagusnya dipakai. Iya. Misalnya dia, apakah kamu sedang makan? Hal ta'kulu? Hal ta'kulunna ad-dajjaj? Apa? Berkhidmat. Apakah kamu berkhidmat? Atau apakah kamu benar-benar berkhidmat kepada negerimu? Belum.
Jadi bisa juga ada bertanya. Hah? Ditakmalan. Iya, boleh. Karena hukumnya jaiz. Iya. Kalau pengen menegaskan pakai nun taukid. Iya. Tapi kalau orang Arab dia paham kan. Tapi kalau kita kan gimana cara menegaskan dia itu? Pakai bentakan gini. Lah takulan kan. Tapi kalau orang Arab paham dia, oh dia pakai nun taukid, udah dia berhenti dia tuh. Kalau kita kan double taukidnya tetap aja. nggak ngaruh dia. Pakai taukid nggak akan ngaruh untuk orang Indonesia. Hal takdum, ini uslubnya uslub istifham. Boleh dipakai nun taukid. Terserah mau pakai mau tidak, terserah. Misalnya uslub itu sama dengan jumlah kalimat, tatanan, susunan bersama. Metode. Iya, tergantung redaksi, Pak. Iya. Iya. Misal uslub dakwah, berarti artinya metode dakwah atau tata cara dakwah. Kalau ini kan maksudnya ini adalah namanya uslub tolab katanya. Berarti dia kalimat yang berbentuk tolab atau jumlah. Iya. Tolab ini dia permintaan. Nah, dia permintaan dia. Permintaan itu ada yang dikerjakan berarti amar, ada yang ditinggalkan berarti nahyu. Ada permintaan itu dia berbentuk pertanyaan deh. Ada nih permintaan itu dia berangan-angan, ini berharap. Nah, yang ini kemungkinan dikabulkan ya. Nah, kalau tamani mustahil. Apa, Pak? Ya, ini kalimat tamani ya. Iya. Kalau habis diajar ini ya. Iya. Cerita siapa itu cerita Nabi Nuh. Ya, masuk ke yang bisa bicara dengan Allah. Nabi Musa masuk ke gua Sur. Buk. situ dia bicara sama Allah. Itu tamani. Dia berharap bisa melihat Allah. Tapi akhirnya pingsan Nabi Musa alaihissalam itu. Allah sendiri berucap. Memang berbicara. Makanya Nabi Musa itu dijulukan kalimullah. Dia terkadang itu kalau tamani ini dia angan-angan, tapi pada dasarnya dia memang mustahil kan. Tapi di dalam Al-Quran itu itu aja keunikannya Al-Quran itu. Terkadang menggunakan usul seperti ini, tapi dia kebalikannya. Tapi dia kebalikan dia. Kalau dia Nabi Musa alaihissalam itu berharap beliau itu bisa melihat Allah kan. Berarti itu kan angan-angan. Mustahil dia kan. Iya. Iya. Cuma mendengar suara. Qala inni rabbuk. Sungguh saya ini adalah. Iya. Iya, disuruh sama Allah untuk buka sendal kan. Di gunung apa itu kan, di Bukit Sinai kalau kita sekarang itu. Makanya di sana termasuk daerah muqaddas yang suci kan. Sehingga Allah nyuruh itu kan namanya, makanya Nabi Musa alaihissalam itu dinamakan kalimullah, yang langsung berbicara dengan Allah, cuman Allah tidak menampakkan. Iya. Jadi harapan Nabi Musa itu bisa melihat Allah.
Apa, Bu? Karena banyak tidak mana begitu Sinai itu apakah yang di Mesir atau yang di Gua Hira atau yang di Hira? Bukan, kalau yang Nabi Musa itu di Mesir, dekat-dekat Mesir. Karena ada misalnya kan Iya. Karena Nabi Musa kan untuk kaum Bani Israel. Bani Israel kan di apa? Di Mesir. itu untuk menyelamatkan kaumnya kan. Iya. Menyelamatkan kaumnya kan dia nyebrang dari Mesir, nyebrang dia dulu di arah Jazirah Arab. Iya. Kan Nabi Musa alaihissalam. Iya, Nabi Musa itu kan belum tiba lagi dia. belum. Nabi Musa alaihissalam itu beliau itu diutus oleh Allah ke Firaun itu untuk menyelamatkan kaum Bani Israel. Itu tujuan salah satu tujuan diutus. Yang pergi ke Palestina kan dia. Iya. Enggak gini Ustaz. Mungkin juga secara sejarahnya kan Nabi Musa itu mengisi di pinggir-pinggir itu, bukan di pinggir-pinggir daerah Afrika, tidak. Dia kan nyebrang langsung dari Mesir. Iya, laut merah dia. Iya, laut merah yang di. Terus dia pinggir-pinggir itu terus itu. Jadi oleh sebagian kami sejarah dan yang mengatakan bahwa Palestina ini sudah ada di Jazirah Arab yang berada di Mesir itu. Ya, dia ada mengatakan. Sejak sejarahnya. Tapi orang lebih condong dia kan Bukit Sinai sekarang itu. Cuman itu analisa sana. Iya. Dalilnya kan watini wa zaitun. Khawatirnya nanti Israel mencaplok. Iya. Nah, kalau yang di dalam tafsir kan dalam surat At-Tin itu watini wa zaitun wa turi sinin. Nah, itu. Berarti dia ada di sana. Iya. Yang sejarah ini disebutkan masalahnya. Kan khawatirnya nanti orang Israel mencaplok itu. Wah, Nabi Musa rupanya bukan di Mesir dari mana, kan? Nah, berarti yang uslub tamani laitaka tatafawwaq unggul. Iya. Iya. Apa? Semoga kamu unggul. Mudah-mudahan saja kalau saya. Atau mudah-mudahan saja kamu bisa unggul, tatafawwaq. Ya, sekiranya, seandainya, atau mudah-mudahan saja. Ini dijadikan Laitaka tatafawwaqu. Iya, karena kan nggak ada yang menjazamkan kan di sini kan? Iya. Kalau kita kembali ke pelajaran yang sebelumnya kan? Iya, dia murni dia kan? Tajarrud dia. Berarti tafawwaqna. Iya. Hah? Tatafawwaqu. Qaf belakangnya qaf. Tafawwaqa ya tafawwaqu. Ya, apa? Tatafawwaqanna. Ya, kalau dia jadi nun disematkan dengan taukid. Unggul. Mudah-mudahan saja kamu bisa unggul. Lebih penegasan ya. Lebih kuat lagi. Iya. Kalau udah pakai itu, Iya, lebih kuat lagi. Mudah-mudahan saja kamu bisa lebih unggul itu. Dengan fathah. Tafawwaqanna. Qanna. Ini belum lah, Bu. Kalau yang sudah pakai kitab itu pakai apa nama tuh? Lebih lagi itu. Hah? Iya.
Kalau yang kitab tidak sudah disederhanakan, sudah gampang kita. Dan syarah dia kan. Asaka tatafawwaku. Asaka tatafawwaku, sama dia. Cuman bedanya asa itu kan untuk taroji dia. Iya. Tatafawwaku. Jadi kalau pakai nun taukid tatafawwaqon, nah. Taroji. Nah, beda yang di atas tamani, ya asa taroji, asa semoga gitu. Dia lebih kepada mengharapkan. Kalau leta ini dia berharap tapi sesuatunya mustahil. Iya, tamani dia. Kalau tamanna itu fi'ilnya kan tamanna ya tamanna. Seperti dalam surat An-Naba ayat 40 kan, ya laitani kuntu turaba. Mustahil kan orang kafir dia pengen dikembalikan sebagai debu, buat mustahil karena dia saking dahsyatnya melihat azab Allah itu. Enggak kuat dia kan. Kalau tamani sama tarjihnya harakan sama. Sama kalau dia dun taukid dia. Iya. Sama dengan fathah kalau dia bersambung dengan nun taukid. Kalau yang enggak pakai nun taukid seperti biasa fil mudhari' seperti biasa dia. Tajarrud dia. Berarti dengan marfu'. dengan fathah. Marfu'. Kalau tanpa nun taukid marfu'. Tapi kalau pakai nun taukid baru mansub. Iya, semoga. Tapi dia mengharapkannya dia kemungkinan terjadi gitu. Iya. Iya. La'alla taroji. La'alla taroji. La'allaka. Ini kan tamani ini atau fakta. Iya, kalau dia murni fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' tetap sukun. Dhammah. Marfu'. Tatafawwaqu, ya kan? Tapi kalau sudah ditambah nun taukid mansub. Ya. Ini uslubnya boleh dipakai. Nun taukid boleh ditinggalkan. Makanya jaiz. Bila Anda kemudian kita masukkan mustahil, berarti tamanni. La'alla ini dia ke taroji dia, Bu. La'alla. La'allaka tanjahu atau tanjahan. Nah, mudah-mudahan semoga kamu lulus, ya kan? Nah, mudah-mudahan lulus ya. Sukses, berhasil kan? Iya. Dua kali tanya. Iya. La'allaka tanjah. Tanjah. Kalau sudah pakai nun taukid, nah dia lebih apa? Yang wajib, ya. Qasam. Enggak bisa dia. Kalau udah pakai qasam dia wallahi, ya kan?
Latanjahanna. Latanjahanna. Benar-benar kamu akan lulus. Ya, artinya Ustaz, mudah-mudahan kamu lulus. Ya, semoga kamu lulus. Terjiwa. Iya. Nah, ini adalah jaiz. Sekarang kepada mumtani'. Mumtani' terhalang atau tidak bisa kita pakai. Ada syaratnya. Nah, siapa yang mau baca? Nah, man saya yaqra falyatafaddal. Nah, tafaddal lagi. إذا لم يكن في جواب قسم ولا طلب. نعم مثل تتقدم البلد بالعمل. البلاد البلاد تتقدم البلاد بالعمل. الثاني إذا كان في جواب قسم ولم تتوفر بقية الشرط السابقة. مثال والله أذاكر دروسي والله لن نتقدم إلا بالعمل. والله لسوف ينتصر. والله لسوف ينتصر الحق. Nah, ini syarat terhalangnya penggunaan nun taukid di dalam fi'il mudhari' apabila dia itu bukanlah dalam jawaban qasam wala talab. Jadi enggak ada jawaban qasam, enggak ada jawab talab, maka dia tidak bisa digunakan nun taukid itu. Nah, misal tataqaddamu al-bilada bil amal. Kamu datang atau mengajukan ke suatu negeri untuk bekerja dengan amal, dengan bekerja. Tataqaddamu. Ya, karena dia nggak bisa dijadikan, dia terhalang karena dia tidak ada diawali dengan qasam atau dengan talab. Kemudian syarat yang kedua terhalangnya itu adalah idza kana fi jawabi qasamin walam tatawaffar. Walam tatawaffar itu artinya adalah memenuhi atau mencukupi. Tapi kalau diartikan apabila di jawaban qasamnya belum terpenuhi yang tersisa dari syarat yang terdahulu, yang tinggal dari syarat terdahulu itu. Ya. Belum terpenuhi yang tertinggal atau yang tersisa dari syarat terdahulu itu. Sabiqati. Nah. Ini bisa dibaca dibaca apa nih? Kalau as-sabiqatu bisa kembali kepada baqiyah. Contohnya wallahi udzakiru durusi al-an. Udzakiru muraja'ah.
Mumtani' artinya terhalang. Uzakir. Udzakiru. Ini mana yang ya walau Dia enggak pakai apa nama itu? Lamu tahu paketnya dia. Harus nanti disandingkan dengan nun taukid. Lamu taukid. Seharusnya wallahi la udzakiran durusi. Tapi kalau wallahi udzakir durusi al-an. Demi Allah saya akan murajaah pelajaran saya sekarang tuh. Tapi belum penegasan. Bisa jadi apa dia kan? Tiba-tiba malas dia kan? Tidur dia. Atau dia main game dia. Wallahi lan nataqaddama illa bil amal. Demi Allah saya tidak akan maju tidak akan mengajukan kecuali dengan bekerja. Iya, taqaddum maju. Iya. Untuk dengan bekerja. Ini kan asal katanya dari qadama. Iya. Dia ada asalkan dari qadam. Di taqaddum itu asalnya kata dari ini. Hah? Ini banyak nih. Di dalnya aja berubah nih. Kalau qadima artinya ja'a datang. Kalau qadama maju ke depan, dia maju. Ya, semua asalnya dari sini nih. Kemudian kalau qaduma usang. Qaduma artinya usang. Qaduma. Iya, semuanya fi'il. Kalau qadima ja'a. Kalau qadama artinya maju. Enggak. Ini muradifnya. Hilangnya muradif. Muradifnya. Iya, qadima sama dengan ja'a. Kalau qadama sama dengan maju. Kalau qaduma usang. Lamo. Lamo. Iya. Usang atau lama. Qadima, qaduma. Yang taqaddum tadi itu asalnya dari sini. Bisa diartikan datang, bisa diartikan datang mengajukan dirinya. Bilad negeri itu. Bukan. Kamu akan datang atau mengajukan diri ke suatu negeri dengan bekerja itu. Asalnya di sini nih. Asal kata dari sini nih. Ya. Ini asalnya dia. Iya. Tuh kalau orang merantau tuh bahasa Arab mughtarib. Perantau. Ghaf.
Ada kayak. Lele Pak. Merantau. Nah. Perantau. Nah, ini artinya perantau. Orang yang merantau. Mughtarib. Mughtarib. Bukan. Kalau gha-nya sukun. Bun. Ya, gha. Ghin. Iya. Perantau sana. Ini kan kita orangnya. Iya. Irtaraba. Irtaraba. Yartaribu. Irtaraba. Lain. Hah? Enggak. Ini salahnya berapa? Salah apa? Makna berbeda. Hah? Ini itu yang inti Pak Nahu. Untuk bisa paham baca kitab tuh Nahu Shorof. Takut je Nahu. Kalau itu dia ada di siapa? Mati sama Nahwu itu 3 inti. Isim, fi'il, harf. Cuman jenisnya yang membedakan. Isim nanti ada yang mu'rab, ada yang mabni, ada yang ini. Fi'il seperti itu. Nah. Nanti ada al-asma' al-mu'arabah apa saja, tuh. Cuma nanti ada penambahan, ada pakai nun taukid, ada yang dibuang. Itu saja. Karena nahwu kan di belakang. Itu saja. Tapi harus rajin. Nahwu ini berulang loh. Kalau sini malam nanti terjemahan kata itu yang banyak mancing dari. Iya. Iya lagi. Ini harus rajin mengulang kita itu. Kalau hewar tuh percakapan, Pak. Itu memang untuk pemula tuh. Jadi kalau sebelum masuk nahwu, mufradat terlebih dahulu tuh. Ke nahwu ini, jadi kalau sudah banyak mufradat kita yang sudah pernah belajar ABY, Durusul Lugha dan yang sejenisnya itulah, baru melangkah ke nahwu dia. Tapi kalau hanya sekadar di hewar saja kurang greget bahasa Arab kita. Ketika ditanya sama orang kan, coba baca kitab deh. Iya. Kayak orang Arab apa kan? Kalau sekedar percakapan gampang menghafal. Ketemu misalnya keadaannya di pasar, ini hafalkan aja AB itu kan. Ketemu misalnya orang di bandara, model ini percakapannya. Ketemu dengan perkenalan, begini percakapannya. Iya. Ya, iya. Tapi kalau untuk conversationnya apa? Grammar ya. Grammar itu baru di nahwu tadi itu. Banyak, Pak. Iya.
Yang apanya kayak kita aja gitu. Cuman karena dia bisa berbahasa Arab. Cuman Arabnya Arab Amiyah dia. Karena disuruh mengi'rab tuh pusing dia tuh. Iya. Pemilihan kata-kata aja kan. Diksinya tepat itu gimana itu. Iya. Tapi kalau belajar nahwu, sharaf, balaghah itu indah bahasa. Iya. Iya yang dibutuhkan tuh. Kalau balaghah tuh biasanya tuh untuk apa tuh? Nama tuh untuk tadabbur Al-Qur'an. Jadi untuk mentadabburi Al-Qur'an tuh pakai ilmu balaghah tuh. Itu fungsi balaghah tuh. Salah satu fungsi ilmu balaghah. Tapi kalau nahwu dan sharaf itu untuk memahaminya, terus bagaimana cara mengetahui jalur-jalurnya itu. Grammar. Iya untuk umatnya. Iya, karena syariat mereka tuh berbeda-beda. Itu dari sisi lughah. Iya, detinya kan dia. Jadi memahaminya dari ditinya dari sisi nahwunya dia. Kalau aqimu kan berjamaah. Berarti untuk semuanya aqimus shalah. Ya kan? Iya, berarti semua yang di situ itu kita perintahkan untuk segera mendirikan salat, ya kan? Wa min dzurriyyati itu. Iya. 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 Nahwu juga itu, kunci di nahwu juga. Di nahwu itu kuncinya itu. Iya. Dia ada beda ada sama iqamah itu. Kalau di sisi tafsir itu dari sisi ada dengan iqamah. Kalau ada itu dia sekedar menunaikan aja dia. Orang azan dah solat lah. Pelape ayam siapa? Pelape makan saya. Kalau bahasa kita. Tapi kalau iqamah mendirikan itu ya benar-benar dengan secara keseluruhannya. Ada khusyuknya, ada di dalamnya. Itu beda iqamah dengan ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kalimat aqimus shalah kan. Makanya Allah menggunakan kalimat iqamah bukan kalimat ada. Tapi kalau Allah gunakan kalimat ada aja itu sekedar udah menunaikan salat, mau khusyuk mau gimana ya kan, yang penting kan dia sudah menunaikan. Namanya kalau orang sudah menunaikan kewajiban, misalnya kalau kayak di kantor kan ya udah tulis laporan, tunaikan tulis laporan misalnya kan, ya sekedar menulis saja, udah bikin laporan, mau kayak gimana ukuran fontnya kan nggak penting, penting laporannya jadi. Itu namanya ada itu kan menunaikan saja dia. Tapi kalau iqamah itu memang mendirikan, jadi semuanya dengan anggota tubuh, dengan apalah, ada khusyuk di dalamnya, ada apa. Nah, dengan tata cara, jadi nanti ada efeknya nanti itu. Nah, itu beda iqamah dengan ada dia. Iya. Apa? Balaghah itu untuk tadabbur. Iya. Kalau sudah paham nahwu baru balaghah itu seperti ini Pak. Muhammadun bahrun. Muhammadun laut.
Apa arti kan? Sekarang cuma Muhammad laut. Pasti apa kan? Enggak mungkin kan? Kalau ditinjau dari sisi ilmu nahwu, ini mubtada, ini khabar. Intinya di situ dulu. Kan udah paham kita nih kalimatnya Muhammad Bahrun. Nanti ditinjau sisi balaghah, dia namanya tasbih baligh namanya. Tasbih baligh. Kenapa? Karena dihapus di sini huruf aslinya Muhammadun kal bahri. Muhammad seperti laut. Cuman apa maknanya? Di situ ada nama wajh syabah namanya. Arah ditasbihkannya kemana dia? Maksudnya adalah Muhammad tuh bisa diartikan orang dermawan, bisa diartikan orang berilmu yang luas. Itu di balaghah itu untuk memahaminya itu. Bisa menjadi beberapa kata. Nah, ditinjau sisi balaghah di ilmu bayan, ini namanya tasbih baligh. Nah, di sini juga disebut isti'arah juga namanya. Kalau masih ke bab isti'arah namanya isti'arah. Ada isti'arah nanti bagi lagi. Isti'arah itu ada yang tasrihiyah, ada makniyah, ada asliyah, ada tabi'iyah, ada al-murasyahah. Banyak itu. Kalau kita tahu Muhammad Jamil tampan kan, Muhammad tampan gitu kan. Kalau itu nanti ada lagi maknanya masuk kepada ilmu ma'ani nama musnad ilaihi nanti namanya itu. Ada lagi itu banyak. Nah ya, di balaghah itu untuk tadabbur Al-Qur'an di balaghah. Tapi untuk memahaminya, untuk pembuka pintu itu di nahwu. Kalau nggak belajar nahwu langsung balaghah. Langsung kita misalnya ilmu bayan. Apalah tasbih ini teh. Ini kan di dalam balaghah kan susunan kalimatnya kan kalimat tasbih. Penyerumpamaan, perumpamaan. Iya. Ditasbihkan. Tasbih. Iya. Perumpamaan di. Nah, ditasbihkan dia, diumpamakan dia, diserupakan dia dengan ini dia kan. Misalnya seperti ini kan, ra'aitu asadan yahjumu alal adu. Saya melihat singa menghujam musuhnya. Kalau nggak pakai ilmu balaghah pasti apalah kalimatnya ini. Masa singa? Nggak mungkin singa kan? Nah, itu maksudnya di sana adalah yang dihilangkan hasilnya ra'aitu jundian kan, tentara sedang menyerang musuh ya kan. Itu kan makna aslinya itu. Cuman ditaruh diganti kalimat dari jundi tadi diganti dengan singa. Singa kan gagah ditasbihkan dia orang pemberani kan. Nah, itu namanya isti'arah nama itu. Iya. Kita buka kajian sendiri ya. Yahjumu alal adu. Ra'aitu asadan yahjumu alal adu. Saya melihat singa sedang menyerang atau menghujam musuh. Kan nggak mungkin singa mana mungkin lah dia. Hah? Ini diantara contoh balaghah. Iya. Asadan yahjumu alal adu. Alal adu. Naam. Kalau dari nahunya kita ada jelas nih kan, fi'il, fa'il, maf'ulun
bih, ya kan? Itu di sisi nahu kan. Kalau di sisi balaghahnya lain lagi kan. Nah, ini nama isti'arah. Ada apa? Yahjumu alal adu. Ya, yahjumu. Ini namanya isti'arah tasrihiyah, isti'arah at-tasrihiyah namanya. Ya, ditinjau dari sisi nahwu tada apa nama? Fi'il fa'il maf'ulun bih. Ya kan? Kalau ditinjau dari sisi balaghah, dia isti'arah namanya kan. Jenisnya isti'arah tasrihiyah nanti itu. Kalau ditasbih namanya tasbih baligh namanya. Iya. Hah? Dia agak dikit-dikit itu. Dimasukin majas juga dia. Karena nanti ada di bab balaghah itu al-haqiqi dan majazi. Ada lagi. Cuma, saya melihat singa menyerbu atau menyerang musuh. Nggak mungkin singa di sini. Takdirnya di sini adalah ra'aitu jundian. Menyerang. Iya, menyerang musuh. Alal adui. Itu adalah tasbih tuh, ada huruf kaf jelas tuh kan. Ada tuh tasbihnya jelas. Iya. Bukan. Cahayanya. Cahaya Islam. Iya. Iya. Bahasa Al-Quran itu tinggi itu. Jadi diumpamakan seperti apa yang ada di alam ini kan. Tapi maknanya lebih tinggi lagi dia. Iya. Jadi rahasia-rahasia Al-Quran itu tersingkapnya itu makna-maknanya itu dengan cara mempelajari balaghah. Iya, karena di dalamnya ada misbah. Tasbih bu, tasbih dia. Iya, masuk ilmu bayan dia. Kan ada ilmu bayan, ada ilmu badi'. Salah satunya yang masuk fasal ilmu bayan tuh salah satunya tasbih tadi. Sama isti'arah itu ilmu bayan tuh. Itu ilmu bayan gitu. Kebalaghah aja, Bu. Berarti al-jumlah ismiyah besok kita lanjut insyaallah. Tinggal sedikit lagi nih. 2 pekan lagi selesai itu. Jadi hari Jumat nanti depan Kamis sana. Kamis. Jumat besok. Jumat? Iya, Pak. Oh, tempat Ustaz. Pak, pekan ketiga gitu, Pak. Oh. Di mana, Pak? Al-Qadar. Ya, enggak apa-apa, Pak. Berarti pekan ketiga ini, enggak, Pak? Pekan tanggal berapa, Pak? Belum, Pak. Belum dihubungi, Pak. Ramadi, tolong Ramadi.